Sahabat sekalian dimanapun berada, sore ini kita kedatangan host yang jegat-gati dari Singaraja, Gek Linda. Gek Linda mau bikin apa dia? Dia pegang-pegang yang hijau-hijau di atas baskom merah. Haha, ada daluman. Jadi kita mau bikin daluman. Apa itu daluman? Daluman itu adalah daun cincau. Daun cincau yang kaya akan klorofil. Nah, Gek Linda mau meremas-remas daun cincau yang sudah dibersihkan. Daun cincau segar yang sudah dibersihkan. Nah, kita bikin dalumannya ini kira-kira 250 gram daun cincau segar yang akan kita buat menjadi minuman segar dan menyegarkan. Oke, step pertama dari kita bikin daluman ini adalah membersihkan daun daluman yang sudah kita petik dari pohonnya. Setelah kita bersihkan, kita taruh di wadah. Kemudian kita tuangkan air hangat suam-suam kuku supaya proses pemerasan perematannya nanti itu bisa menghasilkan jeli daluman yang banyak. Jadi pakai air hangat itu tujuannya untuk memperbanyak mengeluarkan jeli. Tujuan dari penggunaan air hangat ini adalah untuk memperbanyak atau memaksimalkan jeli dari daun daluman ini. Setelah air dituang, daluman plus air tadi diremas-remas dengan penuh perasaan. Tentunya pada saat peremasan ini juga kita harus menghadirkan keseluruhan dari diri kita saat meremas. Nah, sambil meremas-remas daun daluman, ketika sudah tandanya adalah jeli daluman keluar ketika sudah mulai muncul gelembung-gelembung atau lendir-lendir dari daun tersebut, yang kalau kita bisa rasakan di tangan itu teksturnya itu lebih licin dari sebelumnya. Jadi proses peremasan bisa terus dilakukan sampai jeli dari daun daluman ini betul-betul sempurna. Step berikutnya, ketika jeli sudah mulai banyak dihasilkan, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah menyaring jeli tersebut dengan alat saring sederhana. Alat saringnya banyak. Kalau ini kita pakai yang jenis dari alat saring aluminium. Sambil digoyang-goyang supaya jeli dari daun daluman ini lebih cepat tersaring dan ampasnya langsung bisa kita pisahkan. Jika dirasa ampas daluman ini masih bisa menghasilkan jeli, maka bisa diremas lagi dengan lebih kuat lagi meremasnya. Jeli yang sudah tersaring, yang sudah terpisahkan dari ampasnya, kita simpan di dalam kotak, kemudian kita dinginkan, kita diamkan supaya dia lebih mengental. Kita masukkan ke dalam kulkas untuk proses pengentalannya lebih cepat. Berikutnya, setelah kita memeras daluman, maka elemen lain yang kita perlukan untuk kita hadirkan menjadi teman daluman ini nanti enak untuk kita nikmati adalah santan. Kita harus menyiapkan santan segar dari buah kelapa yang sudah diparut. Lalu santan tersebut kita aduk-aduk, kita kasih air, lalu kita remas-remas, kita peras dengan menggunakan saringan tadi. Nggak apa-apa kita pakai saringan yang tadi, nggak perlu dicuci karena ini nanti juga akan kita nikmati, kita campurkan dengan jeli daluman. Nah,
Cara merasnya juga harus penuh dengan perasaan supaya santannya banyak keluar. Proses pemerasan, kemudian penyaringan bisa diulang-ulang sampai parutan kelapa tersebut sudah tidak menghasilkan santan yang keruh. Jadi kalau sudah mulai terlihat tanda santannya sudah agak bening, itu artinya proses sudah kita selesaikan. Fungsinya santan ini adalah sebagai teman daluman. Selanjutnya, ketika pemerasan santan sudah selesai, kita akan menambahkan komponen lainnya, yaitu berupa daun pandan wangi. Supaya apa? Supaya kuah santan ini nanti beraroma wangi dan segar. Lalu kita tambahkan gula aren murni. Nah, kita mendapatkan gula aren murni dari teman yang ada di Banten. Jadi ini merupakan proses persatuan antara kebudayaan Bali dan kebudayaan Banten. Ketemu di panci. Jangan lupa teman-teman, ketika santan sudah tercampur dengan pandan wangi, dengan gula aren spesial dari Banten, itu kita goyang-goyang, kita aduk-aduk di atas kompor, kita panaskan. Jangan lupa apinya dipanaskan ya, nanti diaduk-aduknya apinya nggak diceklekin, kompornya nggak jadi matang deh. Proses pengadukan atau mendidihkan santan ini kira-kira 15-20 menit dengan api sedang. Terus diaduk supaya apa? Supaya induk santan atau santan yang kental itu tidak sampai pecah gitu. Kalau santannya atau induk santannya sampai pecah, itu kegurihannya itu berkurang. Dan biasanya nanti malah yang muncul itu minyak. Oke, jadi ketika santan sudah matang, daluman sudah mengental, jeli daluman sudah mengental, maka step berikutnya adalah menikmati dari setiap rasa yang tersaji. Jeli daluman yang sudah cukup kental, yang sudah agak keras, itu kita potong-potong sesuai selera, bisa kita potong, bisa kita cedok dengan sendok atau alat yang bisa membentuk macam-macam bentuk. Lalu kemudian kita tuang santan yang sudah tercampur dengan gula dan daun pandan, itu kemudian langsung bisa kita nikmati. Betul-betul melepas dahaga, merontokkan semua kerinduan.